hal kecil kayak satu potong roti menurut saya atau menurut teman-teman yang itu gampang banget sih, hal yang biasa. Tapi menurut mereka itu emang sangat besar dan wah banget gitu loh. Oke. Kalau kita hitung-hitung nih ya, hitung-hitung pakai hitungan yang orang awam banget, 200 titik gitu. Kemudian dari satu titik bisa ada berapa kepala keluarga. Jadi kita bisa bayangin nggak sih Mitra Muslim bahwa di dekat kita ini loh, di sekitar kita ini begitu banyak orang yang masih membutuhkan makanan. Betul, gitu. masih banyak banget. Dan itu memang harus disadarkan loh. Karena kan tontonan di sosial media kita lihat kayak gitu ya Mas Kevin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, ketemu lagi nih sama saya Fetty Aisyah dalam SM Talk. Jangan lupa ya, sebelum kita mau ngobrol-ngobrol santai dan juga tentu saja berfaedah, selalu ya untuk disampaikan ke mitra muslim yang lain, saudara, keluarga, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share. Karena semakin banyak di-share, semakin banyak juga kebaikan yang dibagi kepada orang lain. Mudah-mudahan manfaat yang penting ya. Dan hari ini saya udah kedatangan satu sosok anak muda yang keren banget ini mitra muslim. Dan nanti juga insya Allah akan banyak sekali inspirasi yang mau dibagi dalam SM Talk Inspirasi di hari ini. Langsung saja ya saya sapa narasumber kita, ada Mas Kevin Gani. Assalamualaikum Mas Kevin. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah, kabar baik ya? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Jadi Mas Kevin Gani ini mitra muslim adalah volunteer dari Garda Pangan. Betul. Bener ya? Aduh, kalau dengar Garda itu kayaknya adalah sesuatu yang jagain gitu ya Mas Kevin ya. Betul. Tapi sebenarnya Garda Pangan itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya Garda Pangan itu adalah social enterprise yang concern di isu sampah makanan dan kesetaraan akses pangan. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi apa? Concern pada isu sampah makanan. Isu sampah makanan. Dan kesetaraan akses pangan. Kesetaraan akses pangan, waduh. Betul. Kalau bicara soal sampah makanan, saya pribadi tuh kadang-kadang sering sedih juga loh, Mas Kevin. Karena kalau kita, kayak aku di rumah aja ya, misalnya masak nasi, sedikit nggak habis, banyak nggak habis, terus bingung mau buangnya itu kemana gitu. Nah, apakah juga Garda Pangan itu salah satunya concern di situ juga? Iya betul. Jadi kita itu emang menyelamatkan makanan agar tidak jadi terbuang, seperti itu pada intinya. Menyelamatkan makanan jangan sampai terbuang. Betul. Karena itu kalau mubazir temennya setan. Betul banget. Gitu ya. Tapi sebenarnya kiprah dari Garda Pangan sendiri itu dimulai sejak kapan sih? Tahun berapa? Jadi Garda Pangan itu berdiri sejak Juni 2017. Juni 2017. Berarti sekarang itu udah sekitar 5 tahun lebih. Ya? Iya betul. Oke, Juni 2017. Nah, gimana ini ceritanya kok tiba-tiba bikin Garda Pangan? Pasti ada dong alasan-alasannya ketika kayaknya perlu kita untuk mengajak orang lain dengan dalam social enterprise ini untuk mengajak supaya kita peduli dengan isu sampah makanan, kemudian kesetaraan akses pangan gitu. Betul. Ya tadi ya. Gimana ceritanya awalnya? Oke, jadi sebenarnya founder Garda Pangan itu ada 3. Nah, 3-3-nya ini juga concern sama isu sampah makanan. Oke. Nah, tapi latar belakangnya lagi, sebenarnya yang nggak banyak teman-teman tahu itu Indonesia ini menjadi pembuang sampah terbesar kedua di dunia. Bener banget. Ya. Nah, tapi di sisi lain masih ada 19,4 juta orang di Indonesia masih kelaparan. Itulah, itu bikin kita sedih banget ya. Itu betul banget. Di satu sisi banyak orang membuang makanan dan tadi itu bahkan kita ini menjadi negara yang juara 2 gitu ya. Sedih banget kan, juara tapi juara pembuang sampah makanan. Buang sampah makanan. Tapi di sisi lain ternyata banyak saudara-saudara kita juga yang kekurangan pangan. Betul. Nah, jadi kalau tadi tentang concern pada sampah makanan, itu apa aja sih yang dilakukan untuk Garda Pangan sendiri? Oke, jadi Garda Pangan itu kegiatan utamanya ada yang namanya food rescue. Jadi food rescue menyelamatkan makanan agar tidak jadi sampah makanan. Keren banget kan mitra muslim, menyelamatkan makanan agar tidak jadi sampah makanan. Artinya nggak mubazir gitu kan? Iya, betul. Makanan-makanan itu juga biasa kita terima dari mitranya Garda Pangan, mulai dari hotel, bakery, terus supermarket, kafe, dan lain sebagainya. Dan biasanya mereka itu punya makanan berlebih yang nggak kejual hari itu.
Tapi karena mereka punya standar kualitas yang harus mereka jaga dan concern-concern lainnya, biasanya makanan-makanan itu dibuang. Itulah. Nah, biasanya makanan yang seperti itu yang garda pangan jemput, terus melalui proses sortir dulu, setelah itu baru kita distribusikan ke masyarakat. Oke, jadi ini memang benar-benar memanfaatkan kelebihan makanan, tapi bukan makanan basi, gitu ya. Makanya, bukan makanan sisa orang lain, bukan gitu ya. Makanya kita membiasakan bilangnya itu bukan makanan sisa, tapi makanan berlebih. Makanan berlebih. Karena makanan-makanan yang kita terima ini emang makanan-makanan yang layak dimakan, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya memang kayak hotel, restoran pasti punya standar betul. untuk makanan-makanannya. Dan kalau hari itu ada yang tidak terjual, tapi tentu masih layak dimakan. Karena kualitas juga masih terjaga. Kok bisa sih Mas Kevin ceritanya gimana bisa bekerja sama misalnya sama hotel ini, sama restoran ini tuh ceritanya gimana? Ya, jadi emang digagas sama 3 founder itu. Ini anak-anak muda semua ya? Muda, cukup muda. Muda dong. Saya lumayan muda. Masih muda termasuk muda ya. Jadi itu bertiga itu pertemanannya dari apa? Atau memang teman sekolah kah? Atau komunitas atau gimana? Oke, jadi 3 orang ini, yang pertama namanya Eva Batiar, yang kedua Dedi Trunoyudo, yang ketiga Indah Audiftia. Jadi Indah sama Dedi ini suami istri yang punya bisnis catering, yang selalu risau kalau selesai acara makanan masih banyak banget nih, dan dari sudut pandang pebisnis catering, membuang adalah cara yang paling gampang, paling murah dan paling cepat. Iya. Nah, akhirnya ketemu sama Mbak Eva yang sama-sama concern juga di isu sampah makanan. Akhirnya mereka membuat food bank garda pangan ini. Jadi itu awalnya karena ada sebuah kegelisahan ya. Betul. Dari Mbak, siapa tadi yang pemilik catering tadi? Mas Dedi sama Mbak Indah. Mas Dedi sama Mbak Indah ketika sebagai pengusaha catering tentu pasti adalah yang namanya sisa makanan gitu ya, dan paling gampang memang dibuang gitu aja. Tapi ada sebuah kegelisahan ya ketika membuang makanan, sementara kita juga lihat banyak nih orang yang masih kekurangan makan gitu. Jadi ini berkesinambungan banget ya Mas Kevin ya, yang satu concern terhadap sampah makanan, satunya kesetaraan pangan. Nah ini maksudnya apa nih? Kesetaraan pangan ini tadi. Ya, jadi emang kita ngebuka akses pangan itu untuk makanan-makanan berlebih itu kita distribusikan ke masyarakat prasejahtera di Surabaya. Oke. Jadi itu kayak ada survei atau gimana Mas? Jadi sebelum kita ke suatu tempat itu, kita itu ada yang namanya assessment. Kita cari tahu detail karakter suatu tempat itu. Mulai dari kakaknya berapa, terus demografinya, orang tua kah banyak di sana, anak kecil kah, terus sampai detail seperti ada penyimpanan kulkas apa enggak. Karena donasi yang diterima garda pangan jumlahnya tidak tentu dan jenisnya macam-macam. Ya, karena kan kita harus juga tahu karakter kampungnya seperti apa. Ada nih yang kampung yang misalnya kita cuma punya 30 porsi nih, kampungnya ada 50. Nah, ada kampung yang jangan kesini ya Mas, kalau cuma bawa setengah, nanti takutnya ada gimana-gimana. Gitu ya. Nah, ada juga yang kampung yang gas nggak apa-apa, bawa aja nanti gantian gitu, atau dibagi rata sama mereka seperti itu. Jadi memang ada survei dulu, assessment sebelumnya gitu ya, tentang kebutuhan, kemudian karakter dari penerima donasi itu sendiri. 5 tahun lebih itu tentu bukan waktu yang sebentar ya Mas Kevin ya. Suka dukanya kayak apa nih? Berbagi, maksudnya menyalurkan makanan yang tadi sudah dari partner ya, istilahnya partner berarti ya. Mitra, kita bilangnya mitra garda pangan. Mitra garda pangan, kemudian suka duka dari sisi mitra, bermitra, kemudian suka duka dari sisi ketika menyalurkan makanan itu sendiri. Apa nih cerita yang paling menarik nih? Kalau aku sebagai relawan, aku nggak pernah ada merasakan duka di situ. Jadi pasti merasa suka aja terus. Kok bisa gitu Mas Kevin? Karena apa nih? Itu kan pasti sebuah sebuah rasa yang nggak bisa dibuat-buat kan ya? Iya, betul. Bukan klise ya, tapi emang benar-benar setiap kita mendistribusikan makanan itu kayak, apalagi ke warga-warga yang kita tujukan emang ke warga yang prasejahtera ya. Iya. Nah, itu kan emang
hal kecil kayak satu potong roti menurut saya atau menurut teman-teman yang itu gampang banget sih, hal yang biasa. Tapi menurut mereka itu emang sangat besar dan wah banget gitu loh. Makanya setiap rescue itu emang sangat menikmati sekali. Masya Allah, keren banget loh ya. Food rescue kita bilang. Food rescue. Menyelamatkan makanan itu bukan hanya menyelamatkan makanan itu sendiri, Yuda. Tapi juga menyelamatkan orang-orang dari kelaparan. Betul. Bisa gitu ya. Itulah yang mungkin yang membuat Kevin dan teman-teman di volunteer ya istilahnya ya. Volunteer dari Garda Pangan ini merasa bahagia ketika bisa menyalurkan makanan itu, gitu ya. Pernah nggak sih ketika kita yang sudah berniat baik kemudian diterima dengan tidak baik, misalnya oleh orang-orang yang sebenarnya kita pengen bantu gitu? Kalau saya pribadi pernah, tapi itu karena miskom aja. Jadi nggak bikin patah semangat. Bukan, ya? itu malah bikin pengen terus pengen tahu karakter warga-warganya di Surabaya itu seperti apa. Ini masih Surabaya saja atau dan sekitarnya? Jadi Food Bank Garda Pangan ini masih di Surabaya dan Malang. Tapi emang Malang juga. Iya, tapi karena emang kita fokusnya masih di Surabaya karena kepotong pandemi kemarin akhirnya fokusnya masih di Surabaya. Pandemi kemarin masa yang berat loh Mas Kevin. Iya, betul. Itu artinya Garda Pangan apakah lebih lebih bergeraknya lebih lebih kuat lagi atau terhambat atau seperti apa? Awalnya terhambat ya Mbak ya. Otomatis karena semua lini kan emang terdampak. Padahal di luar sana banyak orang yang kelaparan betul juga, banget. Waktu itu Food Rescue hampir berhenti sekitar 2 mingguan. Karena emang perusahaan-perusahaan mengurangi betul. makanannya terus betul. Nah, akhirnya ada gerakan yang namanya waktu itu COVID. Jadi emang kita dari apa ya istilahnya, dari kita untuk kita gitu loh. Dari warga untuk warga. Jadi emang kita mengumpulkan donasi nanti berupa sembako baru kita distribusikan seperti itu. Kayaknya di kepala saya banyak sekali pertanyaan tuh Mas Kevin. Satu-satu deh. Oke. Kembali ke awal dulu. Mas Kevin ini kan sebagai volunteer ya. Gimana kisahnya atau semangat untuk gabung sama Garda Pangan ini sehingga mau untuk ikut berkontribusi sebagai volunteer ini? Aku ikut di 2018 akhir. 2018. Jadi aku sistem relawan Garda Pangan kan itu ada 2. Yang pertama itu relawan inti. Yang kedua relawan publik. Relawan inti, relawan publik. Iya, jadi relawan inti itu untuk yang teman-teman punya kontribusi lebih lah untuk memajukan Garda Pangan. Terus yang relawan publik ini sistemnya relawan harian lepas. Kalau di perusahaan mungkin temporary staff gitu ya. Jadi bisa kayak freelancer lah. Freelancer, ya. Tapi benar-benar. Untuk sosial. Betul. Gitu ya. Jadi Mas Kevin sendiri selain di Garda Pangan ada kesibukan lain di tempat lain atau memang full di Garda Pangan? Enggak, jadi emang aku di kesibukan sehari-hari emang kerja dan kuliah sama di Garda Pangan. Ternyata masih kuliah juga. Iya. Masya Allah, kerja, kuliah dan di Garda Pangan. Gimana tuh ngaturnya? Wah, emang ya pintar-pintar ngatur waktu aja. Seru aja tapi Betul, seru aja emang. Baik, tapi sebenarnya kalau tadi kan Mas Kevin di awal sudah sampaikan ya bahwa di Garda Pangan sendiri kan ada 2. Yang pertama bagaimana kita concern di sampah makanan, kemudian juga bagaimana agar saudara-saudara kita di luar sana juga memiliki kesetaraan pangan dengan saudara-saudaranya yang lain yang mungkin secara materi berkelebihan gitu. Betul. Visi, kemudian misi, tujuan paling utama dari Garda Pangan itu sendiri seperti apa, Mas? Jadi visinya Garda Pangan itu emang mau mewujudkan Indonesia bebas lapar melalui pendistribusian makanan Indonesia bebas lapar. Indonesia bebas lapar. Jadi itu emang visinya seperti itu dan misinya ya. Yang pertama itu merescue menyelamatkan makanan yang berpotensi terbuang. Terus yang kedua itu kita mendistribusikan donasi ke masyarakat prasejahtera. Terus yang ketiga ngebantu untuk memberikan kesadaran ke masyarakat untuk
kasih tahu ini loh hal yang negatif ketika kita ngebuang makanan seperti itu. Iya, saya pribadi senang banget loh Mitra Muslim ya ketika banyak orang-orang, terutama orang-orang muda seperti Mas Kevin ini punya kepedulian yang tinggi. Kalau beberapa waktu yang lalu mungkin ada yang tim SAR gitu ya, kemudian atau yang peduli dengan jangan ada sampah plastik misalnya. Nah kali ini tentang garda pangan gitu. Mas Kevin berarti sebelumnya apakah memang udah kenal dengan orang-orang yang sebagai foundernya dari Garda Pangan, atau ini dapat info dari mana nih kok akhirnya tertarik menjadi volunteer atau relawan dari Garda Pangan? Ya jadi waktu itu kan emang open volunteer ya, kita open volunteer, Garda Pangan open volunteer. Dulu itu pas waktu masih kuliah mikirnya kayak pengen cari kesibukan dan teman baru lah istilahnya. Gitu ya, bukan tapi masih belum ngerti masalah isu food loss and food waste nih. Jadi ya udah ikut aja, asal ada teman baru, terus kegiatan baru ikut aja. Pas setelah ikut, makin lama makin kok ada ketertarikan, terus akhirnya sedikit-sedikit belajar. Betul. Gitu ya. Sedikit-sedikit belajar masalah sampah makanan, masalah sosial, itu akhirnya kita dapatkan hasil yang positif sih pasti. Masya Allah. Jadi selama ini Mas Kevin sendiri tugasnya sebagai relawan tuh apa? Jadi aku di Garda Pangan, di sisi lain aku jadi koordinator volunteer, di sisi lain aku jadi PR Garda Pangan. Koordinator volunteer, iya betul, kemudian sama PR Garda Pangan. PR Garda Pangan, aduh tugasnya apa nih? Ini berarti kalau Mitra Muslim pengen gabung, itu juga bisa ya untuk jadi relawan? Banget. Ada oprek kah gitu? Ya, jadi emang setiap hari Sabtu jam 3 di Garda Pangan itu bakal ada open volunteer. Ikut Ca. Nah, coba ikut aja Mbak. Iya, setiap Sabtu jam 3 di webnya Garda Pangan, infonya bakal ada di Instagram Garda Pangan. Terus nanti ngisi di webnya Garda Pangan, terus nanti di Garda Pangan itu bakal di webnya bakal keluar nih hari-harinya dan jam-jamnya untuk 1 minggu ke depan. Artinya nanti apa kita mau menyalurkan kemana gitu ya? Jadi emang udah ada jadwalnya, misalnya Senin, kita kan Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Rabu, Jumat, Minggu maksudnya. Sorry agak terbata-bata. Minggu ya. Betul. Oke. Jadi di situ setiap Sabtu kita buka dan kita kasih tanggal-tanggalnya. Jadi teman-teman tinggal masukin tanggal yang dia bisa, terus masukin data, nanti bakal dihubungin Garda Pangan. Ya, jadi itu menyalurkan makanan ya tugasnya relawan ya. Kalau sebagai PR apa nih tugasnya? Tugasnya sebagai PR? Ya datang ke sini. Salah satunya. Ini salah satunya untuk mensosialisasikan kegiatan dari Garda Pangan itu sendiri ya. Betul. Terus yang kedua ya jadi kontak person juga di Instagram. Jadi teman-teman yang mau donasi, mau ada apapun yang ke Garda Pangan, jembatannya melalui saya. Oke, donasi berarti juga membuka peluang juga untuk masyarakat ikut berkontribusi dalam gerakan kebaikan ini ya. Betul. Gimana caranya? Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya bisnis makanan, mungkin dari punya kafe, apa yang lainnya, pokoknya bisa mendonasikan makanan berlebihnya di Garda Pangan. Bisa join. Tapi itu di-assess juga? Iya. Jadi bisa jadi donatur lepas gitu. Misalnya kita punya makanan, kita kasih ke Garda Pangan aja, nanti kita distribusikan. Ada juga yang bermitra. Jadi bermitra itu yang biasanya kita jemput rutin. Seperti itu. Berarti kalau rumah tangga nggak bisa ya? Jadi lebih ke bisa aja. Jadi bisa kita menerima apapun jenis makanan, mulai dari kemasan, makanan jadi, sayur, buah, atau sampai pernah ada donasi bumbu kari, ada. Gitu. Jadi apapun yang bisa kita distribusikan. Ini keren banget loh Mitra Muslim. Apapun, nggak ada syarat tertentu. Itu makanannya layak kan? Iya. Jadi sebelum kita distribusikan, kita juga sortir. Jadi kita punya metode yang namanya organoleptik. Jadi itu metode yang sangat organoleptik. Iya. Jadi sangat udah awam di dunia F&B. Jadi kita melihat makanan itu berdasarkan penglihatan, terus rasa, lalu penciuman, aromanya, baru rasanya. Saya tuh langsung kebayang lemari di dapur saya. Waduh. Ini kayaknya banyak yang didonasikan. Banyak yang didonasikan ya.
karena saya tuh kadang suka ngisi aja terus lupa masak gitu Iya, ya. betul. Jadi kan kadang-kadang ketumpuk-tumpuk gitu. Tapi Ketumpuk harus sama yang dipastikan loh mitra muslim ya, makanannya semuanya layak gitu ya. Betul. Layak artinya masih layak dikonsumsi, kemudian juga tidak membahayakan pastinya. Bukan makanan sisa, sekali lagi bukan makanan sisa ya mitra muslim, tapi makanan berlebih gitu. Kita jeda dulu ya. Oke. Mas Kevin Gani dan juga mitra muslim, nanti kita akan sambung lagi lebih banyak, pengen tahu nih tentang garda pangan dalam SM Talk Inspirasi. Ya, balik lagi ya mitra muslim dalam SM Talks Inspirasi. Kali ini kita dengan sosok yang satu ini, Masya Allah ya. Tadi kita sudah ngobrol cukup banyak. Ada Mas Kevin Gani dari Garda Pangan. Sebenarnya di sini juga ada Mas Andi ya. Mas Andri itu juga volunteer juga. Yang Masya Allah ya, kalau saya pribadi nih mitra muslim kayak yang miss banget gitu ya. Masya Allah gitu ya. Bagaimana yang kita kalau di rumah ibu-ibu tuh kan suka bingung ya kalau kelebihan makanan, mau buang juga pengen nangis rasanya, mau mengolah nggak ngerti caranya gitu kan. Nah ini Garda Pangan ini mengajak loh mitra muslim semuanya untuk ikut berperan, berkontribusi dalam gerakan kebaikan ini. Mas Kevin, Mas Andri juga. Jadi kalau volunteer itu benar-benar volunteer gitu ya, nggak ada tanda kutipnya ya. Betul, nggak ada sama sekali. Ini pertanyaan yang saya tuh pengen banget nanyain karena mitra muslim ya. Jadi benar-benar volunteer itu nggak ada benefit secara materi gitu ya? Tidak ada sama sekali. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bahkan kita juga patungan nih untuk biaya operasional Garda Pangan. Kalau misalnya habis rescue, kita patungan kan banyak mahasiswa juga ya. Kayak cuman minimal 10.000 doang. Jadi kita nggak dibayar, malah patungan. Di dunia yang serba kapitalis sekarang ini. Ini kan sesuatu yang wow gitu ya, Elsa Afi gitu ya. Artinya ini harus ditularkan gitu loh Mas, harus ditularkan. Sementara banyak mungkin di luar sana yang setiap kali melakukan sebuah aktivitas tuh yang dipikirkan adalah bagaimana kita mendapat keuntungan gitu kan, secara materi mungkin ya, atau mungkin supaya viral dan sebagainya. Tapi ini benar-benar insya Allah murni gitu ya untuk gerakan kebaikan ini sendiri. Nah dari 2017 sampai sekarang, kalau Mas Kevin tadi 2018, Mas Andri gabung 2021 baru banget ya berarti ya, Masya Allah. Jadi pas pandemi ya gabungnya? Iya. Pas pandemi. Itu keluar masuknya volunteer banyak gak sih Mas? Atau volunteer ada yang setia banget dari awal sampai sekarang tuh masih ada terus gitu? Banyak banget, macam-macamnya volunteer itu banyak banget. Mbak Eva juga sudah merasakan gimana, founder-founder kita juga merasakan gimana keluar masuknya relawan ya. Karena kan ada yang backgroundnya kerja, ada yang kuliah, bahkan kita juga ada relawan yang masih anak kecil, sama ibunya juga pernah ikut rescue. Jadi kita itu tidak membatasi siapapun untuk ikut rescue. Oke, jadi istilahnya rescue itu karena memang di tempat itu perlu banget untuk disalurkan makanan. Betul. Gitu ya? Jadi total ada berapa titik ini Mas di Surabaya? Di Surabaya itu sekitar kurang lebih 200 titik. Jadi 200 titik. 200 loh mitra muslim. Kantung kemiskinan. Itu banyak loh. 200 betul. Kantung kemiskinan. Berarti satu titik itu bisa ada berapa keluarga atau memang per kepala atau jadi gimana? 200 titik itu titiknya. Jadi titiknya emang masih ya. Saluran kita salah satunya emang perkampungan ya. Jadi perkampungan itu ada yang 200 kakak, ada yang 50 kakak, ada yang macam-macam. Jadi emang proses asesmen itu emang benar-benar kita cari tahu backgroundnya mereka, terus kakaknya ada berapa, lain sebagainya. Jadi teman-teman yang berdonasi di Garda Pangan emang benar-benar sesuai dengan tujuannya. Jadi di tangan yang tepat makanannya, jadi mereka juga dapat manfaatnya. Oke, jadi kalau tadi kan yang memberikan donasi atau bermitra itu kan misalnya kayak hotel, kemudian catering, restoran. Kalau misalnya masyarakat ingin berkontribusi dalam bentuk materi, maksudnya uang tunai, itu bisa juga kan? Itu bisa juga. Jadi nanti diwujudkan dalam bentuk apa? Kalau misalnya ada sumbangan seperti di Garda Pangan itu biasanya juga bisa dibentukkan oleh sembako. Jadi misalnya
donasi misalnya 100.000 berarti satu paket donasi. Satu paket apa sih namanya, sembako maksudnya. Seperti itu. Jadi boleh banget ya. Boleh banget. Misalnya Mitra Muslim pengen ikut berkontribusi bukan hanya dalam bentuk makanan, betul, tetapi juga uang. Dan benar gak sih Elsa dan teman-teman di sini juga kalau kita banyak lihat di sosial media gitu ya, gimana para sultan itu flexing gitu ya, memamerkan kekayaannya yang mungkin kita mikirnya untuk beli sabuk lah, beli ini itu yang nggak terlalu penting dengan harga puluhan bahkan ratusan juta. Sementara tadi kalau kita hitung-hitung nih ya, hitung-hitung pakai hitungan yang orang awam banget, 200 titik gitu. Kemudian dari satu titik bisa ada berapa kepala keluarga. Jadi kita bisa bayangin nggak sih Mitra Muslim bahwa di dekat kita ini loh, di sekitar kita ini begitu banyak orang yang masih membutuhkan makanan. Betul, gitu. Masih banyak banget. Dan itu memang harus disadarkan loh. Karena kan tontonan di sosial media kita lihat kayak gitu ya Mas Kevin ya. Betul. Apakah itu juga menjadi salah satu yang memotivasi Mas Kevin dan teman-teman volunteer lain untuk ayo terus gaungkan gerakan kebaikan ini? Kalau dari pribadi aku sendiri itu pasti iya dong. Maksudnya kita ngelihat apa ya, banyak orang yang menghambur-hamburkan duit dengan ya itu mungkin haknya mereka ya. Iya, itu hak mereka. Cuman kita kan harus suarakan juga. Betul, tapi di sisi lain ketika kita ngelihat emang ke sekitar kita ternyata emang banyak banget yang harus kita bantu. Banyak banget Mitra Muslim. Banyak banget. Dan kita nggak bisa menutup mata. Betul. Itu. Harapannya nih Mas Kevin untuk kedepannya, untuk Garda Pangan ini sendiri. Karena kalau 5 tahun itu kalau anak kecil masih TK ya. Artinya kan masih begitu banyak yang harus dilakukan gitu untuk menjadi besar dan semakin besar. Harapannya seperti apa untuk Garda Pangan sendiri? Untuk Garda Pangan diharapkan emang jadi benar-benar pusat koordinasi makanan berlebih, terus bisa bantu banyak lagi warga-warga yang di Surabaya khususnya di seluruh kota, berharap punya cabang-cabang lain sih. Oke. Amin. Karena di kota kita sendiri aja ternyata begitu banyak loh. Betul banget. Surabaya dan Malang ya tadi. Kalau misalnya ke Mojokerto, ke Gresik, karena pendengar kita di mana-mana nih ada, bukan hanya di Surabaya. Maka ini harapan besar dari Garda Pangan ya. Iya betul. Oke, baik. Jadi kalau misalnya sampai hari ini rescue-nya ada di sekitar Surabaya dan Malang. Pernah nggak sih Mas Kevin dan juga teman-teman di Garda Pangan untuk juga misalnya menyalurkan ke daerah-daerah bencana? Apakah itu tidak menjadi concern atau memang masih fokus ke sekitar kita dulu? Oke. Jadi wilayah-wilayah bencana kita juga kemarin baru kita distribusi sembako ke Lumajang. Oh ya. Jadi yang daerah erupsi. Terus yang dulu juga kita donasikan yang kemarin banget tuh ini maksudnya yang didonasikan sembako. Terus yang sebelumnya yang pas waktu awal-awal erupsi itu kita donasikan apel. Jadi donasi apel itu dari petani apel yang harganya anjlok. Jadi harganya anjlok daripada membusuk gitu ya. Karena ini kondisinya masih bagus-bagus, jadi didonasikan. Jadi kita itu ada agenda yang namanya gleaning. Jadi gleaning itu namanya? Gleaning. Betul. Jadi gleaning itu sama seperti food rescue tapi langsung dari pertanian. Bahan pertanian. Jadi biasanya kalau gleaning itu biasanya kita kalau ada 2 kasus, kita temukan 2 kasus. Yang pertama biasanya itu petani itu meninggalkan buah dan sayur yang bentuknya tidak cantik. Jadi hasil sortir ya. Iya betul. Tapi biasanya kalau petani-petani itu yang nggak cantik itu dibiarin aja. Jadi tetap di lahan. Ada yang terlalu kecil, bahkan ada yang terlalu besar karena nggak bakal diserap sama pasarnya. Bahkan ada yang bengkok, ada bintik-bintik itu mereka nggak mereka nggak diambil. Nah biasanya Garda Pangan itu ngebantu namanya ngasak ya. Jadi ngasak kita ngambil buah-buah dan sayur-sayuran itu yang masih layak, tapi gleaning. Terus kasus kedua biasanya panen raya. Jadi, jumlah berlebih ya. Jumlahnya berlebih, terus harga komoditasnya jadi turun waktu itu kita pernah sawi putih yang harganya
4.000 sampai 6.000 jatuh di angka 500 per kilo. Jadi anjlok banget. Jadi biasanya itu gak dapat. Telur pernah juga kan ya, kalau nggak salah sampai ada petani yang membuang-buang karena Iya. dijual juga ini Dijual juga rugi gitu loh. Makanya akhirnya gleaning itu biasanya kita juga, yaitu dari 2 kasus itu biasa kita gleaning, terus kita ngebantu hasil panennya dengan harga yang layak. Jadi petaninya kita ngebantu sama teman-teman relawan nih, kita open volunteer juga gleaning, jadi untuk metik gleaning gitu ya, untuk metik yang ditinggal, metik yang harga anjlok. Mau dong kita ya, ikut ya. Kayaknya bisa buat healing deh. Iya, kita healing biasanya kan lahan pertanian kan emang yang tempatnya bagus dan bener. Oh, harusnya teman-teman para muslim ikut nih. Jadi seperti itu. Oke. Dan artinya kalau misalnya mitra muslim pengen berkontribusi itu mesti menghubungi kemana, Mas Kevin? Jadi di Instagram. Di sini? Iya. Jadi di Instagram Garda Pangan itu @Garda Pangan itu di situ ada nomor telepon, bisa dihubungi via itu. Garda Pangan SBY itu Surabaya. Garda Pangan, @Garda Pangan. @Garda Pangan di Instagram paling banyak biasanya bisa dilihat melalui Instagram ya mitra muslim ya. Di sana nanti ada kontaknya. Anda bisa ikut berkontribusi dalam gerakan kebaikan ini karena ternyata mungkin sebenarnya kita semua udah pada tahu sih, tapi dengan seperti ini juga kita diingatkan lagi banyak loh saudara-saudara kita yang masih membutuhkan kesetaraan pangan tadi. Di sisi lain banyak juga dari kita yang memiliki makanan berlebih. Sampai akhirnya kalau tidak disalurkan dengan segera maka akan terbuang-buang. Betul, gitu. mubazir. Mubazir ya. Mubazir temennya setan. Baik, Mas Kevin Gani, terima kasih banyak hari ini, Masya Allah ya. Ini sangat menginspirasi saya rasa dan ini harus ditularkan, harus terus disosialisasikan ke masyarakat. Kalau saya mau nanya nih ke Mas Kevin 3 kata nih untuk Garda Pangan. Wow. Tapi harus cepat, nggak pakai mikir. Mas Andri nggak usah ngasih tahu. Oke. Luar biasa mengasih. Itu 2. Oke. Oke, nggak apa-apa. Luar biasa. Banyak teman. Wah, itu banyak juga ininya katanya. Oke. Berarti 2 suku kata. Luar biasa, banyak teman. Nikmat. Masya Allah, nikmatnya dunia akhirat loh mitra muslim. Karena insya Allah nanti ini bisa kayak apa supply and demand gitu ya. Tapi ini kebaikan gitu loh, Masya Allah. Yang satu nggak jadi mubazir, yang satu nggak jadi kelaparan. Loh, keren banget kan? Masya Allah. Terima kasih Mas Kevin, Mas Andri, dan teman-teman semuanya. Luar biasa, banyak teman dan nikmat. Jangan lupa untuk berkontribusi dan juga menjadi relawan bisa ya, atau mungkin donatur dari Gerakan Kebaikan Garda Pangan. Terima kasih banyak, saya Feti Aisyah bersama Mas Kevin Gani pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.